Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Widiantari, NIM 1966020113. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal final akuntansi keuangan. Berikut adalah penjelasan jawaban dari soal final akuntansi keuangan. Baik, sebelum masuk pada perhitungan LPS dasar dan LPS dilusian, sebelumnya kita menghitung dulu jumlah rata-rata tertimbang. Dimulai pada kolom pertama yaitu pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, pada kolom jumlah saham beredar yaitu diperoleh dari saldo awal pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian, penyajian kembalinya itu 2, diperoleh dari pemecahan saham 2 menjadi 1. Kemudian, dalam kolom faktor pembobot yaitu 2/12, diperoleh dari jangka waktu 1 Januari sampai 1 Maret yaitu 2 bulan dalam kurun waktu 12 bulan, sehingga jumlah yang diperoleh yaitu sebesar Rp333.333 dari hasil perkalian pada kolom pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, lakukan perhitungan yang sama pada kolom-kolom berikutnya. Di sini, saya mau menjelaskan mengapa pada penyajian kembalinya hanya dituliskan sebanyak 2 kali. Karena pemecahan saham hanya terjadi dari bulan Januari hingga bulan Juni. Maka, pemecahan saham hanya dituliskan di bulan Januari sampai Maret dan bulan Maret hingga Juni. Setelah itu, diperoleh jumlah rata-rata tertimbang sebesar Rp2.033.333. Kemudian masuk pada perhitungan LPS dasar dengan rumus yaitu laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang. Laba bersih residualnya yaitu sebesar 5 juta yang terdapat pada soal dikurangi dengan 10%. Merupakan saham preferen kumulatif yang dapat dikonversikan dan dikali dengan 1.500.000, yaitu nilai par saham preferen kumulatif. Kemudian dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang yang telah diperoleh yaitu sebesar Rp2.033.333, kemudian 5 juta dikurangi dengan 10% dikali dengan Rp1.500.000 mendapatkan hasil sebesar Rp4.850.000 dibagi dengan Rp2.033.333 sehingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 2,38. Selanjutnya kita masuk pada bagian nomor 2 yaitu LPS dilusian PT Raya 2020. Di sini kita membuat tabel peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atas penghasilan efek berpotensi saham biasa. Opsi operasi peningkatan laba diperoleh dari opsi saham sebesar Rp60.000 dikali rata-rata harga pasar sebesar Rp30 dikurang nilai pelaksanaan sebesar Rp25. Kemudian dibagi kembali dengan rata-rata harga pasar. Pada kolom peningkatan, laba hasilnya nil. Kemudian pada kolom jumlah peningkatan saham biasa sebesar 10.000 lembar. Diperoleh dari operasi peningkatan laba dan pada kolom LPS hasilnya nil. Pada kolom peningkatan laba yang kedua, kita peroleh Rp150.000 dari saham preferen kumulatif konferensi yaitu Rp1.500.000 dikali dengan 10%. Selanjutnya, untuk mencari saham incremental dapat dikalikan antara saham preferen kumulatif yang dikonversikan menjadi saham biasa yaitu sebesar Rp250.000. Dan penyesuaian terhadap pemecahan saham, kita peroleh peningkatan jumlah saham biasa sebesar 500.000 lembar dan untuk mencari nilai LPS kita bisa membagi peningkatan laba sebesar 150.000 dengan peningkatan jumlah saham biasa yaitu sebesar 500.000, kita peroleh nilai LPS sebesar 0,3.
Selanjutnya masuk pada tabel kedua, yaitu tabel perhitungan LPS dilusian. Sebagaimana dilaporkan, laba operasi sebesar Rp4.850.000 dengan saham biasa sebesar Rp2.033.333. Dan per saham merupakan hasil bagi dari laba operasi dan saham biasa. Kemudian pada opsi diambil dari peningkatan jumlah saham biasa sebesar 10.000 lembar. Kemudian masing-masing dijumlahkan dari kolom laba dan operasi sebesar Rp4.850.000, kolom saham biasa sebesar Rp2.043.333 dan diperoleh per saham sebesar 2,37. Untuk saham preferen yang dapat dikonversikan, laba dari operasi sebesar Rp150.000 saham biasa sebesar 5 juta. Kemudian tiap kolom dijumlahkan memperoleh hasil laba dari operasi sebesar 5 juta saham biasa sebesar Rp2.543.333. Diperoleh per saham sebesar 1,96. Kenapa dikatakan dilutif? Karena nilai par saham jumlahnya lebih kecil dibanding nilai par saham sebelumnya. Masuk pada soal nomor 3, yaitu investasi dalam instrumen ekuitas bukan dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh signifikan dan pengendalian, dan untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak masuk dalam PSAK 50 revisi 2014 dan PSAK 55 revisi 2014, perlakuan akuntansinya diatur dalam PSAK 15 revisi 2013. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama apabila memiliki pengaruh signifikan, dan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian apabila memperoleh pengendalian. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi. Yang dimaksud entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi, seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Investasi di dalam instrumen ekuitas yang merupakan kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar tiap tanggal pelaporan keuangan. Selanjutnya, investasi instrumen utang dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pada saat pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajar. Apabila investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan investasi tersebut. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Baik, itulah tadi penjelasan jawaban dari soal final akuntansi keuangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.